recording ya supaya nanti. Oh ya. Ya, oke. Ya, sekali lagi selamat datang. Ini adalah program kita. Ini masih dalam rangka Eastern Catholic School yang berbahasa Indonesia. Ini kita sudah masuk ke workshop yang kelima, jadi tinggal nanti 2 minggu lagi adalah workshop yang keenam. Nanti akan ada lanjutannya. Kalau teman-teman yang di sini ada kepinginan untuk membuat proposal atau ingin join ke PA atau VPA, masih butuh bantuan dan segala macam, nanti kita bisa bantu, kita bisa bikinkan sesi khusus ya, one on one. Nanti akan ada pengumuman selanjutnya. Tapi sementara ini ya kita ikuti dulu sama-sama semua materi yang sudah disiapkan sama Bro Syarbel dan Bro Dani di sini. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan saja bisa ditulis di chat. Nanti kita akan bikin waktunya untuk menjawab pertanyaan. Nanti setiap bagian nanti akan ada saatnya ya untuk jawab pertanyaan. Baik, kalau begitu mungkin itu saja untuk pembukaannya. Silahkan Bro Syarbel, Bro Dani, apakah sudah siap? Siap, tidak siap harus presentasi. Karena waktu kita sudah terbatas ini ya. Ya, waktunya tinggal sedikit, tinggal mungkin Oh sekitar iya. 1 jam lagi ya. Silahkan digunakan sebaik mungkin. Silahkan Bro Ya. Syarbel. Ini boleh Boleh di bantu allow. di-share? Oh, Iya, Oh, share share screen? screen-nya belum di oh, allow. siap. Iya. Sebentar, sebentar, share screen belum nih ya. Hmm, 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 hmm. Oke, mana dia? Oh, sebentar, sebentar. Saya sepertinya belum punya ini, belum punya. eh Kalau boleh di-share saja itunya, materinya, biar saya share screen. Oh iya. Di chat. Oke. Oke, sebentar. Ya, untuk hari ini apa yang akan dibicarakan Bro Syarbel dan Bro Dani sambil menunggu itunya loading? Kita ini nanti akan melanjutkan schedule yang dari Eastern Catholic School. Sebelum-sebelumnya kita sudah sempat membahas cara menjadi proposer. Oh, intronya dulu ya. Nanti kita ada sedikit bahas intronya lagi. Terus sebelumnya sudah membahas menjadi bagaimana menjadi proposer, kemudian cara menjadi proposal asesor. Nah, ini lanjut ke role ketiga ya, menjadi veteran proposal asesor. 2 minggu lagi kami nanti akan membahas terkait bagaimana cara menjadi voter, terus tools-toolsnya apa saja yang perlu digunakan nanti akan dibahas di 2 minggu lagi. Iya. Oke, oke, sebentar dulu ya, karena ini masih ada sepertinya ada agak lambat di sini untuk keluarkan slideshow-nya. Mau ditunggu sebentar. Oh ya, ini karena teman-teman di sini udah ada yang join, diingetin kembali ada apresiasi 20 ada untuk masing-masing 5 pertanyaan terbaik karena yang hadir ada 5 orang. Selain selain pembicara ya, yang hadir ada 5 orang diharapkan bertanya. Nanti Iya. otomatis akan mendapatkan apresiasi 20 Aida ya. Iya benar sekali. Enak sekali ya kalau kita masih join di Otomatis Katalis udah ya. dapat garansi. Jadi, tapi jangan sampai ya kalau misalnya ada teman-teman yang masih belum tahu tentang Project Katalis atau Ya. bisa juga mungkin tertarik dengan Project Katalis ini bisa taking role baik sebagai proposer, PA, VPA silakan diundang ya. Biar teman-teman kita di Indonesia juga semakin tahu juga apa itu Project Katalis dan bagaimana bisa mendapatkan keuntungan dari situ ya. Dan ya semoga nanti akan ada banyak muncul project-project yang dari Indonesia difunding langsung dari Project Katalis ya. Jadi itu dia yang seperti kita bilang di depan adalah kalau bisa adalah kita build on Cardano, kita masuk di situ mulai dari Project Catalyst. Ya, ini sebenarnya sudah muncul, Bro Charbel, silakan kalau mau dimulai dari sekarang. Siap. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama kami. Ada saya, kemudian ada Bro Dani dan ada Bu Andi juga. Untuk teman-teman yang mungkin lupa
Pak, karena sebelumnya kita sudah cukup lama tidak ada workshop PCS, terakhir di Desember kalau tidak salah di 17 Desember. Mungkin kalau ada teman-teman yang lupa bisa bertanya agar refresh lagi ya. Kemudian oke, saya next. It's it's oke, sorry. Ini. Oke, silakan Bro Sarbel, kontrolnya. Yes, oke. Jadi kembali lagi, Eastern Catalyst School itu merupakan kerjasama dari beberapa komunitas juga. Kami dari komunitas Project Catalyst, disupport juga oleh Catalyst School untuk materi-materinya. Kemudian kita hadir karena Eastern Town Hall sebagai komunitas yang mendukung kita paling awal ya, dan juga Cardano Indonesia sebagai supporternya, ada pembicaranya ini dari Cardano Indonesia. Nah, di Eastern Catalyst School sendiri saat dibentuk itu ada dari tiga komunitas. Yang pertama Indonesia, Jepang, kemudian ada di Vietnam. Lalu apa sih ini nanti akan singkat membahas terkait intro katalis ya. Katalis sendiri itu adalah lingkungan yang kembali. Katalis itu Andi bisa feedback slide-nya. Oke, sebentar. Oh iya, di situ. Ya, Katalis sendiri adalah lingkungan yang aman untuk eksplor potensi tertinggi dari kolaborasi manusia. Kemudian Katalis ini adalah ekosistem berdasarkan peran dan aktivitas dari komunitas. Nah, yang ketiga, Katalis ini mendistribusikan dana melalui perputaran pendanaan berdasarkan siklus 4 bulan sekali. Sebelumnya ya, karena selanjutnya di Fund 10 ini mungkin ada dimatangkan dulu. Jadi masih Fund 10 ini belum belum ada kepastian akan startnya kapan lagi. Nah, Katalis ini adalah eksperimen. Jadi untuk menyempurnakan ekonomi, tata kelola, komunitas, dan dampak sosial berbasis blockchain. Jadi karena ini adalah eksperimen, wajar saja jika ada yang kurang. Jadi ketika kurang, diharapkan teman-teman itu menyampaikan ke komunitas Project Catalyst, nanti akan ada perbaikan yang continuous gitu. Lalu ya ini saat Fund 8 ke Fund 9 sebelumnya, Fund 8 itu dananya ada 16 juta dolar, kemudian diganti menjadi 16 juta AIDA gitu ya. Oh ini sorry ini dari kedepannya, dari Fund 9 yang nanti ke Fund 10 ada 16 juta AIDA. Itu ada perubahan. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, dana katalis itu dari mana? Nah, dana katalis itu ada dua sumbernya. Yang pertama dari fee transaksi di blockchain Cardano. Mungkin teman-teman yang tahu ya, kalau kita ada transaksi di blockchain Cardano untuk entah NFT atau DeFi, itu pasti ada sekitar 0,17 sampai 0,2 AIDA untuk fee transaksi. Nah, itu mayoritasnya akan kembali sebagai reward staking. Uh, yang kecil ya, porsi kecilnya akan masuk ke treasury dari Katalis sendiri. Nah, dari treasury tersebut nanti akan disampaikan ke proposal-proposal yang berhak untuk menerima dana. Kemudian peran-peran di Katalis itu banyak ya. Mungkin teman-teman sebelumnya udah ada yang tahu. Kalau belum bisa nanti tanya-tanya lebih lanjut. Ada proposer, ada challenge team. Challenge team tadi seperti Eastern Town Hall itu dia menjadi challenge team. Proposer sendiri itu yang mengajukan proposal ke Katalis untuk meminta dana. Nah, ini nanti kita akan membahas nih terkait PA dan PPA. Karena sebelumnya sudah membahas PA, ini akan membahas spesifik veteran PA, veteran proposal asesor. Kemudian di Fund 10 itu nanti akan ada di REPS, Delegate Representative. Kita belum tahu seperti apa penerapannya. Mungkin nanti kita bisa menunggu Fund 10
untuk mengetahuinya lebih lanjut. Kemudian voter ini adalah peran paling mudah karena teman-teman tinggal download aplikasinya, Catalyst Voting App, kemudian teman-teman bisa explore apa aja proposal yang berhak di voting. Nah, kemudian ada Catalyst Circle yang belum lama ada pemilu, ada voting terkait Catalyst Circle versi 4. Yang salah satunya yang terpilih adalah si Hosky itu, si ambasadornya Hosky itu. Lalu lanjut, nah ini timelinenya seperti ini, kurang lebih ada fase fund launch dan submission, ini untuk para proposer, kemudian ada fase access QA, ini untuk yang bekerja itu nanti adalah para PA dan veteran PA, ada juga dari proposer yang harus cek beberapa feedback dari teman-teman. Kemudian ada fase governance, ini nanti para voters akan memilih proposal-proposal yang berhak mendapatkan voting. Gitu ya. Kemudian fase governance kedua ini adalah penghitungan bagaimana hasil dari voting teman-teman. Kemudian ada eksekusi ini ada pembagian rewards dan lain-lain. Gitu. Kemudian ini teman-teman kalau tertarik menjadi proposer, teman-teman bisa baca-baca dulu. Ada kurang lebih 10 ya, ada 10 challenge yang dipilih saat Fund 9 kemarin. 10 challenge ini nanti sebagai teman-teman untuk mengajukan acuan teman-teman untuk mengajukan proposal. Gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa masuk ke SPO Tools dan Community Projects mungkin ya. Tapi mungkin dia akan lebih ke SPO-nya. Kalau misal kurang cocok, mungkin bisa masuk ke hmm, products dan integration kalau tidak salah. Karena cakupannya lebih luas gitu. Kemudian ini tahapan pemrosesan proposal. Uh, Prosesnya kurang lebih seperti ini, ada ideation, ada quality assurance QA-nya, lalu dilanjut oleh voting. Ini yang kurang lebih tadi ya, yang dari timeline-nya itu. Kemudian lanjut, nah ini merupakan platform yang sebelum-sebelumnya digunakan untuk Project Catalyst. Kita di sini di namanya platformnya Idea Scale. Kita di sini mengajukan proposalnya, lalu di situ juga komunitas melakukan feedback dari ide-ide dari proposal yang diajukan. Lalu PA di sana juga akan melakukan asesmen dan semua informasi yang ada di sana itu akan dicek oleh IoT. Gitu. Oke, mungkin itu sekilas intro katalis yang pertama. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, selanjutnya ini ada QA. Baik, terima kasih Bro Syarbel. Sepertinya ada satu pertanyaan itu dari chat ya, kalau kita bisa lihat itu dari Bro Abel Ebel. Bang, bisa kasih update Katalis Fund 10 nggak? Perubahannya ada apa aja dan udah ada jadwalnya belum ya? Silahkan Bro Syarbel. Jadi di Fund 10 ini baru dapat 2 hint, setahu saya ya. Yang pertama tentang DREPS itu akan diterapkan di Fund 10. Kemudian semuanya itu sepertinya akan ada eh, eh, diperbaiki gitu ya. Salah satunya kemarin dari Daniel Rigbar itu menginformasikan terkait website baru, rumah baru dari Project Catalyst. Bentar saya tulis projectcatalyst.io. Kalau teman-teman mau cek, saya taruh di Iya. chat. Itu yang baru dikasihin ke kita. Untuk jadwal dan ada apa aja yang diganti itu kita belum tahu. Dan kita baru tahu akan ada SVE atau nama lainnya Special Voting Event. Nah, itu yang nanti akan diterapkan di Fund 10. Nah, apa itu Special Voting Event?
belum ada informasi lebih lanjut terkait itu. Gitu. Iya, jadi ini masih Mungkin, nunggu mm-mm. akhir Januari gitu ya. Yes, akhir Januari dan ini sudah tanggal Ya, 28. minggu depan Kurang mungkin. akhir apa kita ini? Belum diberi kepastian. Gitu. Mungkin bisa terjawab bro apa itu ya. Mungkin ada teman-teman lain yang eh, masih pertama atau masih ingin refresh terkait intro katalis di awal tadi. Jangan lupa akan ada 20 ide untuk 5 pertanyaan terbaik. Jadi teman-teman diharapkan bertanya. Oh, Ya, masih ada part 2 nanti bisa ditanyakan di Roda. ya. Oke. Oke, begitu Bro Abang Ebel. Terima kasih Bro Syarbel sudah dijawab. Apakah sudah cukup? Ya, seperti yang dibilang sama Bro Syarbel tadi, kita masih menunggu, berarti masih menunggu karena seperti biasanya, kalau biasanya ya maksud saya adalah dari fund 7 ke 8, 8 ke 9 itu biasanya cepat, cuma dikasih waktu. Ya terakhir itu adalah kita kasih waktu cuma dikasih waktu 1 minggu untuk istirahat. Mm-mm. Tapi Betul. untuk kali ini 9 ke 10 karena ternyata ya semakin ramai, terus ada perkembangan ini dan itu termasuk ya perkembangan ya berhubungan dengan EIDA dan berhubungan dengan proyek Katalis, maka sepertinya akan ada banyak perubahan. Salah satunya tadi yang sudah disebutkan sama Bro Syarbel adalah tentang pengenalan tentang DREPS. DREPS itu adalah implementasi dari yang kita sebut sebagai liquid demokrasi kalau di Cardano. Nah inilah yang kita tunggu-tunggu seperti apa. Kalau untuk DREPS-nya sendiri, digital representative, delegated representative sudah mulai muncul, tapi penerapannya aturannya seperti apa itu yang masih kita tunggu-tunggu. Jadi ya apapun informasi yang kita sampaikan saat ini itu juga masih menunggu juga. Artinya ini yang berdasarkan dari Fund 9. Untuk Fund 10 ya kalau misalnya masih sama akan bisa kita pakai. Kalau misalnya berbeda ya nanti kita akan umumkan lagi ya Bro Dani, Bro Syardal ya tentang apa saja yang Pasti. berbeda. Ya, Iya, betul. itu dia. Baik, dari chat kalau saya lihat di sini ada pertanyaan dari Bro Balan. Bagi saya yang new buy ini Bang, selain bisa menjadi voter, peran apa lagi yang bisa diikuti yang tidak terlalu deep yang dari 6 peran dia dalam katalis ini? Silakan. Apakah Oke. Bro Sarbel, Bro Berani? Iya. Itu Bro ada suaranya nggak? Bro Sarbel masih mute mungkin? Oke. Oke, pertanyaan bagus Bro Farhan. Eh, mungkin kalau kalau saya menyarankan untuk mencoba peran menjadi proposal asesor. Karena menjadi proposal Betul. asesor itu siapa saja bisa. Nah, tergantung nanti eh, pengetahuannya di dalam proyek Katalis dan di Cardano itu nanti bagaimana. Iya. Paling nggak Karena bisa bahasa Inggris lah. ya minimal bisa bahasa Inggris, tapi tidak perlu bisa Yang banget nggak perlu Grammarnya. dalam banget Barusan juga. saya install Grammarly, ternyata sangat membantu ya. Iya. Baru mengajukan lowongan pekerjaan pakai Grammarly, bagus sekali dulu saya. Itu bisa pakai itu, teman-teman saya sarankan. Jadi begitu, perubahan. Mungkin kalau perubahan mulai tertarik jadi proposal asesor, saya dulu eh, ilmunya hanya sekedar dari DeFi saja. Terus kemudian ada challenge terkait di apps gitu. Terus saya udah paham dikit-dikit tentang Cardano. Eh, nah, kemudian ya itu saya menjadi proposal asesor. Nah, kemudian di PAN 9 kemarin kebetulan saya dan Bro Dani menjadi veteran proposal asesor. Iya. Eligible lah menjadi veteran. Luar biasa, luar biasa. Double-double. PA terus jadi VPA. Ya. Yap, ya betul, betul. Nanti bisa menjadi teman-teman jadi insight gitu. Siapa tahu mau jadi veteran proposal asesor. Karena sebenarnya di Indonesia sendiri veterannya baru dikit. Kurang lebih Hmm. 5 kalau nggak salah ya, Bro Dani. Iya, iya baru baru sedikit. Iya kayaknya baru 5 gitu ya, Dibandingkan Bro dengan negara Andreas. lain yang sudah banyak gitu. Mm-mm. Dan kita namanya kelihatan ya itu nanti. Nah itu nanti dijelasin lagi nih setelah ini. Nanti setelah ini, veteran Nah, proposal asesor. Oke, good, iya. good. Ya, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi dari Bro Abang Edwin ya. Jadi Bro Abang Edwin ini memang menarik ya, namanya memang ada abangnya ya. Jadi bukan Iya, nggak bisa diganti Mas atau apapun ya. iya nggak bisa. Nah ini Bro dari Bro Abang Edwin ada pertanyaan berkaitan dengan perubahan website yang digunakan. Apakah voting apps-nya juga ada yang baru? Pertanyaannya. Silakan.
pertanyaan susah di masa ini karena kita komunitas itu baru tahu itu saja, Bro. Abang Edwin. Nah, kita baru tahu dikasih website nih, ada website rumah baru dari Project Catalyst namanya projectcatalyst.io. Apakah idea scale-nya masih dipakai? Belum ada info, jadi kita hanya bisa menerima nanti pasti, bukan pasti ya, bisa jadi masih dipakai. Apakah voting apps-nya masih bisa dipakai? Bisa jadi juga. Sulit Tapi memang sekali. kemarin kalau kita ikuti ya, itu kan ada memang perkembangan, artinya masih semua terpisah-pisah ya. Satu adalah yang di Mm-mm. idea scale untuk platformnya, sementara kita Yes. punya voting apps yang berbeda lagi, dan yang lain-lain juga seperti itu. Sementara wallet juga berbeda lagi. Jadi masih seperti itu saat ini ya, sampai kemarin di Fund 9. Tapi memang Bro Abang Edwin kemarin ada permintaan ya, kok masih terpisah-pisah seperti itu. Jadi Mm-mm. sepertinya nanti akan ada perkembangan bahwa yang voting apps-nya itu akan integrated ke wallet kita, wallet-wallet yang mendukung Cardano, Hmm, yang mendukung ADA. oh, Jadi ya nice. itu yang masih tunggu, masih belum ada. Dan kalau kita lihat juga testingnya belum ada ya, belum belum kita lihat ya di komunitas. Atau Jadi mungkin dari special voting event ini mungkin, Brandi. Bisa bisa jadi, jadi. bisa jadi. Ya betul ya, dari Bro Abang Edwin ya sebaiknya memang integrated ya biar nggak repot, betul betul, jadi lebih Iya enak betul banget. semuanya, nggak susah, nggak bingung lagi ya ngasih tahu ke teman-teman yang masih pertama mungkin ya. Seperti itu, jadi ya ya kita tunggu aja ya seperti apa nantinya pengumuman dari Project Catalyst, tim Project Catalyst. Oke, terima kasih Bro Bang Edwin dan semua yang sudah bertanya. Sambil menyingkat waktu mungkin bisa kita lanjutkan dengan sesinya Bro Dani. Iya, iya bisa langsung lanjut. Oke, baik. Mau di-share sendiri? Oh, tidak bisa di-share ya. Silakan ambil dari saya untuk ininya, untuk remote controlnya, atau saya yang jalankan. Bro Andi aja yang jalanin, Oh, oke, siap. boleh? Iya. Silakan. Yes, next. Oke, jadi eh, kita masuk ke sesi eh, inti dari workshop ini ya. Jadi tentang menjadi veteran proposal assessor. Oke, lanjut dulu. Nah, veteran proposal assessor itu siapa sih? Yang pertama, tugasnya veteran VPA, aku singkat VPA, itu tidak lain meninjau penilaian proposal dari PA. Jadi ada PA ngasih assessment, asesmennya itu benar atau enggak, itu kita yang nilai, yang VPA. Nah, itu yang keduanya mengklasifikasikan ke excellent, good, atau filter out. Jadi nanti ada assessment yang dibuatnya itu salah-salahan atau benar atau enggak. Nanti kita yang menilai. Nah, ini di sini ada syaratnya untuk siapa sih yang bisa jadi VPA. Yang jadi VPA itu telah menjadi PA dengan nilai good atau excellent di dua fund sebelumnya secara berturut-turut. Atau pernah menjadi atau pernah menjadi VPA tiga kali sebelumnya, bebas di fund mana aja. Jadi contohnya saya pernah jadi PA di fund 7 dan 8 itu kan berturut-turut. Nah, jadi di fund 9 kemarin saya bisa menjadi VPA. Nah, gitu. Dan syaratnya harus punya nilai good atau excellent gitu ya. At least satu gitu. Jadi nggak bisa semua orang daftar jadi VPA. Jadi sebelumnya mereka harus punya pengalaman di menjadi proposal assessor. Itu ada source-nya, boleh di copy source guideline-nya nanti ya. Oke. Boleh dibantu Bro Charbel untuk copy linknya? Nanti akan saya bantu ya. Dia cek. Oke, oke. Bisa next dulu. Ya. Oke, tentang VPA. Jadi di sini ada perbedaan dari PA dan VPA. Yang pertama itu VPA itu tidak anonim. Jadi nanti namanya kita, namanya teman-teman semua yang mendaftar jadi VPA, itu namanya bakalan muncul. Nanti bakalan ada Google Sheet-nya, ada hasil kerjanya dari VPA, dan itu ada nama-namanya kita. Nah, jadi di situ untuk apa sih? Supaya mendorong VPA itu bekerjanya jujur. Jadi kalau ada yang nggak benar, mereka bakalan di call out, bakalan bakalan didiskusiin gitu. Ini bener nggak nih VPA-nya kerjanya? Seperti kemarin Dimitri kali.
itu kan ada. Jadi pada kurang setuju, jadi di fun 8 atau 9 ya, itu nilainya dia dikurangin. 9, kan 9. Fun 9 ya, iya. Jadi Langsung. dia dikurangin nilai apa rewards-nya. Yang kedua, faktanya klasifikasi excellent, good, FO yang diberi oleh VPA itu nggak bisa dilihat oleh VPA lainnya. Jadi cuman jumlah asesmen aja yang sudah dikasih. Jadi misalnya asesmen ini dari proposal asesor A gitu ya. Asesmen ini udah dinilai berapa kali oleh VPA, udah dinilai oleh berapa VPA gitu. Jadi cuma jumlahnya aja. Tapi kita nggak tahu siapa yang udah nilai. Yang ketiga, itu ada syarat minimum review. Kita kalau mau dapat reward, kita harus minimum melakukan review sebanyak 200 assessment. Jadi kita harus harus telah menyelesaikan 200 assessment yang kita kasih nilai good, excellent, atau filter out gitu. Jadi minimal harus ada 200. Dan itu enggak, ya cukup lama sih. Tapi memang syaratnya seperti itu. Tapi kalau udah kebiasa nanti kayak 5 assessment setelahnya gitu kayak udah kebiasa. Oh ini eh assessment yang benar, assessment yang kurang benar, atau yang filter out gitu. Nanti lama-lama cepet, nggak tahu. Yang terakhir, pengecualian untuk VPA. Ini tidak boleh menjadi VPA di challenge proposal yang Anda submit. Oh ya, jadi di challenge yang kita di situ menjadi proposer, misalnya saya mengajukan proposal di apa tadi product and integration gitu. Nah, saya masih bisa menjadi VPA, tapi nggak boleh melakukan assessment VPA di kategori product and integration. Jadi bolehnya di kategori 9 kategori lainnya. Terus kemudian pengecualiannya tidak boleh review proposal yang Anda akses. Jadi kalau sebelumnya kita menjadi PA dan melakukan review proposal A, kita nggak boleh menjadi VPA di proposal A. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk budget VPA. Jadi berapa sih alokasi budget untuk VPA? Untuk proposal asesor kemarin kan 4% dari total fund. Sedangkan kalau VPA itu jumlahnya 1%. Nah, ini ada peningkatan ya. Dari fund 7 itu dulunya 8 juta dolar budgetnya. Terus 1%-nya itu 80.000 buat VPA. Sorry itu belum diganti tulisannya. Terus yang fund 9 kemarin terakhir itu budgetnya kan naik jadi 16 juta dolar. Nah, rewards VPA-nya juga naik jadi 160.000 US dollar. Lanjut. Kemudian ini ada reward VPA. Nah, di sini ada yang kan tadi sebelumnya budget Katalis itu berubah dari USD jadi AIDA. Jadi sekarang rewardnya itu adalah 1% dari 16 juta ada atau 160.000 ada. Nah, yang kedua reward VPA itu perhitungannya cukup kompleks berdasarkan ulasan yang dibuat di itu ada linknya pada 9 VPA Incentive Requirements. Tapi kalau singkatnya jadi gini, jumlah total VPA assessment itu dibagi 160.000 ada dibagi dengan jumlah total review yang dibuat. Jadi misalnya kemarin ada 1.000 assessment oleh proposal asesor. Nah, setiap assessment itu kan minimal paling enggak dinilai oleh 5 orang VPA. Jadi kita bisa kali 5 kali 1.000 assessment. Jadi total ada 5.000. 5.000 assessment oleh veteran PA. Nah, veteran PA ini berarti setiap assessment itu berhak mendapatkan 160.000 dibagi 50.000. Sekitar 2,5 atau 3. Sekitar 3 ada gitu ya.
Ya, sekitar 3,5 ada gitu. Jadi kurang lebih nanti kayak gitu. Dan ini kemarin juga sudah ada hasil pembagian distribusi VPA untuk Fund 9. Itu di paling bawah ada linknya, nanti bisa tolong di-share. Nah, ini yang ketiga dulu. Rewards yang diberikan itu mengikuti aktivitas berikut. Jadi kita menjadi VPA itu tinggal ngikutin aktivitas ini aja gitu. Supaya kita bisa ngasih asesmen yang benar. Yang pertama, baca challenge brief. Challenge brief itu apa? Jadi kategori tadi, yang ada 10 tadi ada product and integration. Di dalam product and integration kita di situ ada deskripsi tentang challenge ini tentang apa sih tujuannya apa, parameter suksesnya apa dan sebagainya. Kita kalau baca itu, kita bisa paham asesmen yang dibuat orang itu benar nggak tentang proposal ini gitu. Yang kedua tentu aja baca proposal. Kita kalau mau baca proposal dilihat poin-poin pentingnya aja supaya lebih praktis, efisien. Jadi kita baca asesmennya PA dulu, dia membuat poin apa, terus kita validasi ke proposalnya, benar nggak yang dia klaim gitu. Yang ketiga, membaca asesmen PA, iya tentu. Yang terakhir, memberikan klasifikasi excellent, good, atau filter out. Untuk excellent, good, atau filter out, itu udah ada di guideline VPA-nya tadi. Jadi kita bisa kita tinggal ngikutin guideline aja sih tentang kita harus ngasih nilai excellent, good, atau filter out. Oke, itu rewards menjadi VPA-nya. Bisa next. Itu ganti layar ya? Ya, sebentar Di ya, sebentar. Oh ya ya. Ada sebentar di sini. Jadi yang tadi itu untuk rewardnya kita bisa ngasih nilai good, excellent atau filter out. Kita kita nggak perlu ada filter out itu dapatnya lebih banyak AIDA daripada good. Nggak. Kalau kita dari VPA itu kita hanya perlunya asesmennya dinilai udah kita nilai atau belum gitu. Entah itu filter out, good atau excellent, jumlah reward yang kita terima bakalan sama. Jadi yang tadi misalnya kita dapat 3 ada per asesmen. Jadi kita misalnya udah nilai 10 asesmen, tiganya itu filter out, limanya good, dan duanya itu excellent gitu, ya hasilnya tetap sama. Kita bakalan dapat 10 asesmen yang dapat reward. 10 kali 3, 30 ada gitu. Oke, ini udah bisa next. Ya, di sini ya, Hmm. Bro. Ya, betul. Thank you. Nah, ini contoh tentang, jadi kan kita VPA itu kan orangnya banyak ya. Nggak mungkin satu asesmen bakalan jadi excellent kalau cuman saya yang nilai excellent gitu. Pasti kan ada banyak orang. Misalnya satu assessment itu ada 10 VPA yang menilai satu assessment itu. Nah, satu assessment itu hasil terakhirnya jadi seperti apa sih? Bakalan jadi good, excellent, atau gimana gitu. Nah, ini contohnya. Satu assessment tadi, contoh yang pertama, 2 VPA itu ngenilai itu excellent, satu VPA ngenilainya good. Berarti hasil akhir asesmennya adalah excellent. Ini sebenarnya kalau di VPA, veteran PA, itu nggak berpengaruh dengan rewardnya kita sih. Tapi ini berpengaruh dengan rewardnya proposal asesor. Soalnya proposal asesor, kalau punya asesmen yang excellent, dia bakal di reward 3 kali lebih banyak daripada yang good. Jadi ini lebih ke tentang PA-nya sih, untuk skema rewards PA-nya nanti. Tapi nggak apa-apa. Yang kedua contohnya, satu excellent, satu good, dinilainya good.
Nah ini kalau ini satu excellent, satu filter out, itu assessment bakalan dinilai filter out. Jadi apa sih? Kenapa kenapa filter out? Filter out itu jadi ini ada di bagian reward scheme-nya tadi, ada di file guideline. Itu kalau filter out-nya tuh 50%, 50% ya. Jadi ini satu excellent, satu filter out ya. Jadi filter out-nya kan udah 50%. Itu bakalan otomatis filter out assessment-nya. Begitu juga dengan good, satu filter out, nilainya otomatis filter out. Yang contoh yang ke bawah, satu excellent, satu good, satu filter out. Nah, ini filter out-nya kan di bawah 50% ya. Jadi dari sini dapatnya nilainya good. Terus yang terakhir, satu excellent, satu good, tapi yang filter out ada dua. Nah, itu udah 50% lagi. Jadi otomatis filter out. Untuk detailnya itu ada di community guideline. Jadi ini lebih nanti buat teman-teman yang mau memulai menjadi proposal assessor, itu bisa dilihat kriterianya kurang lebih kayak gini. Kita sebagai VPA, kita yang menilai excellent, good, kemudian nanti jumlah excellent dan good-nya diagregasi, ada berapa, nanti hasil akhirnya keluar. Ada excellent, good, filter out. Gitu. Oke, bisa next. Oh ini ya, ini saatnya bekerja ini ya. Tapi sebelum sebelum lanjut, tadi kalau nggak salah ada yang nanya, eh, gimana sih caranya daftar jadi VPA gitu. Nah, ini sebelum lanjut ya. Jadi VPA itu kita kan sebelumnya harus memenuhi syarat menjadi proposal asesor di dua fund sebelumnya berturut-turut. Nah setelah itu daftarnya gimana? Daftarnya itu nanti bakalan ada email dari IOG sendiri yang ngajakin kita untuk menjadi veteran PA. Jadi nggak ada link untuk registrasi, tapi dikasih email invitation dari IOG-nya langsung untuk ngajakin kita menjadi veteran PA. Nah, dari situ baru kita bisa daftar. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah pernah menjadi PA sebelumnya di Fund 8 dan 9, besok ketika Fund 10 bisa cek inbox email kalian ketika fase QA, ketika fase VPA dan PA penilaian. Jadi dari situ kita baru bisa registrasi. Oke, terus bagaimana sih cara kerjanya? Lanjut. Di sini ada namanya VPI Tools, seperti PI Tools kemarin ya. Di sini tuh ada semua semua asesmen yang telah dibuat oleh proposal asesor di Fund 9. Ini contoh di Fund 9 kemarin. Ini contoh pekerjaannya saya. Itu kalau kelihatan ya itu agak buram. Yang kiri itu Your Progress, itu ada 1512 kiri bawah. Ada Your Progress 1512 dari total asesmennya 14.000. Jadi di situ saya telah menilai 1512 asesmen di Fund 9. Nah, contohnya itu yang kanan, itu ada review, ada asesmen punya orang di judulnya itu SPO Tools and Community Projects, itu tentang challenge setting gitu. Nah, PA-nya siapa? PA-nya itu yang si asesor itu ya, asesor. Nah, kita nggak tahu di situ, anonimus soalnya kalau PA. Nah, di situ dia nulis SPOs are backbone of Cardano since bla 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 bla. Feasibility-nya apa, bla bla bla. Auditability-nya apa, bla bla bla. Kemudian di bawah baru kita yang ngasih nilai VPA, veteran PA. Di sini ada kategori excellent, good, atau filter out. Untuk setiap excellent atau menilai good atau filter out, kita harus ngasih rasional, harus ngasih alasan kenapa kita ngasih excellent, kenapa kita ngasih good, kenapa kita masih filter out. Untuk contohnya di sini, saya pas itu ngasih filter out. Kenapa? Karena di sini ada lack of rationale and too short to give any value on why such rating is given. Nah, di sini caranya gimana sih kok saya bisa ngasih
judgement seperti itu gitu. Jadi kembali lagi di sini ada di guideline VPA, dan di situ nanti ada link untuk PA guideline. PA guideline-nya nanti di bawah ada kriteria kayak tabel tentang apa sih yang good, apa sih yang termasuk excellent gitu. Jadi di situ kita sebagai VPA, kita sebenarnya cukup ngelihat guideline-nya aja, kita hafal aturannya apa, nanti kita bisa ngasih assessment dengan tepat gitu. Jadi kalau pengalaman saya sendiri kemarin jadi VPA, itu di awal-awal memang agak lama ya. Satu assessment itu seperti 15 menit gitu. Satu assessment, ngasih nilainya bener atau enggaknya gini ya. Soalnya namanya ada muncul kita ya. Kita sebagai veteran PA itu namanya ada. Jadi kalau kita macam-macam atau salah gitu ya kita kecoreng namanya nanti gitu. Jadi di situ pertama kayak 10 menit, 15 menit gitu. Kemudian kalau udah paham, lama-lama jadi apa normal gitu ya, kayak lebih cepet jadinya. Setelah setelah 1 jam, setelah kayak 10 assessment gitu, kita jadi paham, oh ini termasuk assessment yang kurang lah, termasuk assessment yang good, excellent gitu. Dan Ritmenya kita nanti bisa ngasih dapat gitu ya. gimana? Dapat ritmenya untuk menilai suatu asesmen. Ya betul, seperti Bro Syarbil bilang, betul. Dapat treatmentnya, dapat polanya gitu ya. Nah, oke, mungkin bisa next ya. Oke, ini ada file-file pendukung ya. Tadi yang saya kumpulin dari awal tadi ada veteran proposal guideline, ada yang tentang reward, eligibility itu tentang rewards-nya ya, tentang nanti kita bisa dapatnya berapa gitu lainnya. Nah ini kan kalau nggak salah PPT-nya udah ya. Sebenarnya tadi kalau saya bisa share apa eh, sharing sendiri gitu, sharing screen sendiri, saya mau ngeliatin filenya gitu bagiannya. Bisa minta tolong mungkin Bro Andi, Boleh, yang mana ini? yang VPA ya. VPA yang Oke. guidelines eligibility atau si ini? Oh ya, yang guideline, Guidelines dulu, oke. Sebentar ya, kita buka guidelines dulu. dulu. Guidelines. Mhm. Loading, sebentar dulu. Jadi untuk di guideline ini, teman-teman nanti bakalan ditampilin syarat-syarat apa aja ya. Nah itu kan banyak di bawah, scroll bawah, general guideline ada, itu ada 51 filter out, sebagainya. Ini lengkap di sini. Iya, ada excellent itu kayak gimana, good ada gimana, filter out itu kayak gimana. Nah, dari sini kalau mau lebih lengkap lagi, mungkin Bro Andi bisa ke atas dikit ke linknya PI guideline gitu. Ke VPA atas, ke guideline. atas. Oh enggak, di dalam filenya ini. Ya, scroll ke atas ya itu, PI guideline. Ini ya. Ya, nanti di PI guidelines gitu ada tabel-tabelnya gitu. Ada tabel tentang apa sih yang termasuk dengan good, apa yang termasuk dengan excellent gitu. Itu ada. Bisa munculin table of content-nya nggak ya di kiri? Yang ini. Oh, table of content. Kita lihat. View mungkin. Sebentar. Masih belum loading ini. Oh iya, what the hell? Ini masih di VPA, Betul? Mhm. di link link PI guideline gitu, VPA guideline-nya. yang tadi. Oke. Iya dibuka. Nah, kita coba dulu buka. Belum ya? Belum loading ini agak lama ini. Sebentar ya. Kita coba buka VPA guideline. Oke, oke. Nah, ini dia proposal asesor. PA ada proposal asesor. Ini adalah guideline-nya. Kita tunggu loading sebentar. Di situ ada. Ini dia. Ya itu Mhm. ke halaman sekitar 17 itu ya. Oke, sebentar. Masih loading.
Jadi di situ nanti ada contoh asesmen yang kurang bagus, seperti asesmen yang nggak ada rasionalnya, nggak ada. Jadi contohnya kayak gini, asesmennya itu menilai proposal ini, wah proposal ini bagus, timnya bagus, eh, budgetnya pas gitu. Nah bilangnya cuma kayak gitu doang, terus dikasih 5 star. Nah di situ kalau saya sendiri sesuai guideline itu termasuk yang kurang baik, filter out, karena PA asesornya itu gak ada suatu deskripsi tentang kenapa sih kok kayak gitu. Gak ada spesifikasi khusus sama proposal itu. Nah, di sini ada guidance for what is expected. Ini tentang feedback. Coba scroll ke bawah lagi. Oh, ini tentang excellent atau enggaknya di setiap apa tadi namanya? eh Kelompok impact, terus auditability, sama feasibility gitu ya. Ada tiga tadi. Nah ini semuanya tentang ini gitu. PS scoring against challenge criteria dan sebagainya. Terus kemudian ke bawah lagi, di bawahnya table, itu ada contoh-contoh inadequate assessment gitu ya. Further aspect. Jadi ada contoh-contohnya. Nah ini contoh-contoh assessment yang baik atau enggak. Jadi kita sebagai VPA kita juga bisa lihat ke dokumennya PA, proposal assessor, supaya lebih gampang. Kalau saya kemarin ngelihatnya ini sih, justru justru ngelihatnya ke proposal asesor gitu, soalnya lebih detail. Kalau VPA soalnya isinya tuh tentang ngikutin yang ada di PA gitu. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Terus boleh buka satu lagi, Mhm. yang Gimana? anu hasil reward, hasil rewards Hasil rewards, boleh di-share linknya? itu tadi yang ini ya, yang Bro Serbel share pertama kali atau yang kedua? Mhm. Cuma Yang rewards ini VPA ya, ya? rewards VPA itu yang di chat. Oh ya. Oh bukan, berarti yang sebelumnya, sebelumnya chat yang sebelumnya hitungan rewards VPA. Oke, sebentar. Oh bukan ya, sebentar. Saya share aja lagi. Oke. Atau udah bener ya? Belum ya? Sebentar. Jadi di sini ada Excel yang isinya itu pembagian rewards di Fund 9 kemarin. Nah itu. Jadi di sini kelihatan nanti ya nama-nama VPA, veteran PA. Udah dapat berapa dan sebagainya. Oh jamnya udah anu ya. Waktunya semakin sedikit, tapi nggak apa-apa ya, kita tunggu ya. Mohon maaf ini agak sepertinya internetnya agak lambat hari ini. Jadi kita Siap-siap. tunggu. Ini VPA aggregate file yang tadi disebutkan oleh Bro Dani. Di link di chat sudah ada juga. Silahkan dibuka sendiri-sendiri. Mungkin lebih cepat di masing-masing. Ya, nanti akan di-guide sama Bro Dani ya tentang apa yang menarik di file yang ini. Ya, oke. Sambil nunggu ya, ini kan karena waktunya tinggal sedikit nih. Ini kan udah selesai yang di PPT-nya. Jadi Hmm. sambil nunggu mungkin bisa menjawab pertanyaan juga ya. Saya bantu untuk pertanyaan ini ada di kolom chat. Sudah banyak Siap. yang menanyakan. Dari Bro Valdrian kalau nggak salah ya. Mungkin ini ada pertanyaan lucu. Bukan bukan lucu sih, tapi mungkin unik ya. Jadi eh, jika kita udah dapat gelar VPA atau eligible jadi VPA, bisa nggak sih kita ambil cuti atau tidak mengikuti kegiatan Project Catalyst for some reason gitu? Atau kedepannya tidak aktif lagi di Project Catalyst gitu?
Oke. Jadi kalau ini ya, kita boleh, nggak ada yang ngelarang. Itu di situ ada VPA aggregate, orangnya juga ada yang nggak ngerjain gitu. Nah, tapi kalau kita ke depannya, kita bakalan jadi VPA lagi atau enggak, itu kan kembali lagi ke aturan yang awal. Jadi setiap fund itu bakalan di-invite, bakalan diundang gitu. Jadi nggak ada kayak VPA, sekali jadi VPA terus bakalan otomatis jadi VPA terus selanjutnya. Nggak. Jadi setiap fund bakalan di-invite jadi VPA. Setiap kali fund bakalan di-invite jadi VPA. Jadi ketika kita udah masuk jadi VPA, terus pada fund itu kita memutuskan untuk nggak ikut dulu. Nah nanti bulan depan kita kan apa harus nunggu di-invite lagi gitu. Begitupun juga dengan VPA yang sekarang misalnya fund 9 kemarin ikut, fund 10 nanti bakalan di-invite lagi gitu. Jadi nggak ada kayak sekali masuk VPA nanti bakalan otomatis VPA terus, enggak. Jadi setiap fund nanti bakalan di-invite lagi sesuai dengan syarat yang pertama. Jadi paling enggak kita harusnya menjadi PA terus lah supaya bisa jadi VPA gitu. Oke, mungkin terjawab yang tadi. Sepertinya terjawab juga sih. Lalu ada lagi nggak ya? Oh, ini ada beberapa label. Dia mau keluar sedikit dari pembahasan VPA. Dia mau tanya soal Cardano Spot itu yang tadi dibahas di main room, tentang apa ya? Mungkin dari Hmm, Bro Andi Mungkin nanti bisa. dulu ya, kita tuntaskan Oh dulu ya ya untuk gitu. VPA. Tadi Bro Dani, apakah mau ada yang dilanjutkan dari oke. file yang ini, VPA aggregate? Nah, oke. Jadi di sini kita bisa kelihatan ya tentang hasil distribusi Fund 9 kemarin. Di kiri itu ada nama-nama veteran PA. Itu ada ke bawah kita orang Indonesia ada tuh nomor 10 tuh. Iya bukan? Iya, Ya, betul, ini betul. ketemu. Iya bener ya. Kemarin di Cardano Orang Indo. Summit ketemu dia nih. Oh iya, oke. Hmm. Aku nggak bisa ke Jakarta. Oke. Nanti di sebelah kanan itu kan ada hasil distribusinya. Tuh dapat Rewards-nya berapa tuh? Itu diklik 4. nomor 10-nya tuh biar apa row-nya ke highlight. Ya, bisa di scroll ke kanan itu ada hasil terakhirnya. Rewards after petition. Jadi dia dapat segitu dari VPA. Ya banyak, 4.800 banyak itu. dolar itu sekitar Itu sekitar ya, guys, teman-teman. 71 juta. 71 juta teman-teman. Ini kalau teman-teman memang berniat Iya, betul. untuk menekuni proyek Katalis, ini pun bisa menjadi side job ya, kalau istilahnya ya. Betul. Dan ini bukan uang yang sedikit ya, teman-teman ini. Tapi memang waktu dan Iya, pengetahuan itu harus sebagai ini ya, bekal kita ya. betul. Jadi kita kalau menilai gitu kita nggak bisa ngasal kasih nilai gitu ya. Mm-mm. Apalagi kita pas menjadi proposal asesor gitu ya kemarin. Ya, Jadi kan kalau mau jadi veteran PA kan harus melewati masa proposal proposal asesor dulu. asesor gitu. Nah, kalau nggak salah ada peraturan anu nggak ya? Nggak boleh filter out berapa gitu. Eh, Nggak. Seingat saya minimal berapa 300 ya kalau nggak salah ya 300, kita harus mereview 300 assessment, benar nggak Ruden? Ada minimalnya gitu. Oh iya kah? Maksudnya Kalau bukan kalau mau menjadi VPA sebelumnya kan harus pernah iya iya jadi iya iya. PA kan. Nah Oh setelah menjadi iya, PA kita asesmen yang kita buat itu boleh nggak ada yang filter out gitu? jadi kalau mau eligible menjadi veteran PA, Iya. sebelumnya di PA itu harus tidak filter out di hasil asesmen kita itu tidak boleh lebih dari 50% kalau nggak salah ya. Oh iya bener. Iya, singkat singkat saya juga gitu. 50% gitu. Jadi Jadi nggak misal boleh buat kita asal-asalan. di fund 8 menilai 10 proposal, nah itu maksimal 5 asesmen itu filter out. Kalau udah 6 Iya. udah nggak eligible. Hmm. Iya iya betul betul. Kurang lebih kayak gitu.
Jadi kalau teman-teman udah bisa melewati menjadi PA, terus menjadi veteran PA, itu jadi kita nanti bisa double-doublean gitu ya, bisa minggu sebelumnya kerja jadi Mm-mm. PA, Mm-mm. yang sekarang jadi VPA, veteran PA. Ya. Itu side side job yang benar-benar gede sih pas itu. Tapi ini saya ingat kita malam-malam harus melek buat ngepasin Bro Andreas juga ngerjain Oh iya, bareng-bareng. soalnya soalnya ada anu kan ada bot ya, Mm-mm. Ya. ada bot, ada orang pakai, aduh nanti ada chat GPT nih, Nah, ada chat GPT nih, wah oke, oh ya bisa juga ya itu ya, cuman $42 loh per bulan jadi ya good game, iya juga ya, aku baru kepikiran, oke, mungkin mau lanjut ada pertanyaan beberapa iya pertanyaan pertanyaan dulu. di chat ini ada pertanyaan dari Balanaji. Berapa waktu deadline yang dikasih untuk assessment bagi PA dan VPA? Apakah PA bisa banding atas hasil asesmen dari VPA? Gitu. Oh iya sip, Jadi ini misal, pertanyaan bagus. jadi Nah, yes, gimana bro gimana Serpil? Bro Dani? Gak apa-apa lanjut aja. Oke, oke. Jadi ini pertanyaan bagus ya. Kemarin memang di Fund 9 itu kita ada apa tadi? Bisa banding. Iya bener. Jadi di PA kemarin kita bisa ada banding Hmm. tentang penilaian yang apa diberikan ke asesmennya gitu. Kalau ada banding nanti ada di Discord-nya ya kalau nggak salah. Nanti dikasih suatu apa jadwal tertentu untuk membahas itu. Cuman kemarin kalau saya sendiri belum sih. Jadi kurang tahu detailnya gimana. Tapi bisa aju banding. Kalau PA-nya itu nggak setuju kalau asesmennya dia itu di filter out gitu. Oke. Lalu untuk deadline-nya, mungkin Bro Dani. Oh, deadline. Deadline-nya pas itu ya. Itu waktunya berapa hari ya? 10 hari? Atau Kalau ada dari tambahan? veteran dari Jadi untuk timeline, itu kan kemarin di Fund 9 ya. Di Fund 9 kemarin timeline-nya ada berapa hari ya? Kayak 10 hari seingat saya itu. 10 hari untuk menuntaskan mengerjakan VPA. Dan minimal ngasih 200 assessment. Ya, itu ya 10 hari. Kemudian setelah 10 hari nanti biasanya ada tambahan kalau ada asesmen yang belum direview oleh VPA. Nanti ada 5 hari gitu atau 4 hari. 5 hari ekstra tambahan jika ada asesmen yang belum yang belum dinilai oleh beberapa VPA gitu. Misalnya ada satu asesmen yang baru dinilai oleh satu orang, satu VPA. Nah itu kan berarti masih belum cukup. Soalnya minimal harus ada 5 VPA yang menilai satu asesmen. Jadi itu bakalan ada waktu tambahan setelah deadline. Oke, semoga bisa terjawab. Kemudian bisa lanjut pertanyaannya. Untuk pertanyaannya sepertinya sudah semua terjawab ya kalau kalau saya lihat di sini ya. Tadi dari macam-macam sudah ada atau mungkin ada yang mungkin mau diingatkan, ada yang belum terlewat ya, mungkin pertanyaan yang Oh, belum ya, terjawab. Ada lagi itu ada yang bawah, yang di mana itu? Mana itu ya? Valdrian, Yang mana ya? paling bawah bro ya dari paling Valdrian bawah, ya. ya, iya. Jadi Oke. ada pertanyaan dari Valdrian. So far di Project Catalyst ini, apakah menurut eh, kita yang sudah nyemplung, apakah SDM PA dan VPI-nya ini masih kurang atau sudah banyak atau sudah cukup gitu? Menurutku ya, PA itu masih kurang dalam tanda kutipnya itu. Kemarin hasil asesmennya masih terlalu banyak yang bot atau yang apa asesmennya itu kurang baik lah dan masih banyak yang filter out. Kalau nggak salah kemarin ada berapa persen ya yang filter out tuh kayak 30% atau berapa datanya ya datanya yang ada tabelnya itu kan kelihatan grafiknya. Itu kalau nggak salah ada kayak 30% filter out gitu. Terus yang good ada berapa? 60 gitu ya. 60% mungkin ya. Terus habis itu yang excellent cuman ada 10% gitu, dikit. Jadi kalau dari saya sendiri
sudah banyak, tapi asesmennya doang yang udah banyak. Cuman kualitasnya yang belum. Iya. Dari kualitasnya. Mungkin dari ini juga ya, backgroundnya juga, eh, karena dari Project Catalyst sendiri challenge-nya itu di setiap fund pasti akan ada ciri khasnya ya. Kayak di fund 7 kalau nggak salah itu lebih ke komunitas. Di fund 8 itu kalau menurut saya di produknya ya, kayak di apps atau apa gitu. Nah, itu di Fund 9 kalau nggak salah ada media, dari media teman-teman media, terus ada legalnya, ada tentang hukum dan teks dan lain-lain gitu ya. Mungkin PA itu harus semakin banyak backgroundnya, jadi supaya asesmennya itu tadi semakin berkualitas. Jadi Hmm. maksud saya nggak melulu dari orang yang backgroundnya eh, teknologi IT gitu ya. Tapi teman-teman yang di luar itu, yang mungkin dari hukum, dari accounting, itu bisa join, bisa memberikan asesmen-asesmen di Project Catalyst juga gitu. Iya. Jadi di situ kategorinya kan ada banyak ya. Ada yang komunitas, Yes. ada yang tentang Fund Grow Southeast Asia gitu kemarin. Jadi nggak perlu teknologi. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oh, pertanyaan ini sebenarnya yang saya lihat ini dari Bro Abang Edwin. Itu ada proposal-proposal yang filtered out itu dikembalikan ke proposernya ya, tidak jadi hak milik Project Catalyst kan ya. Gimana Bro Dani? Bro Charbel? Oke. Jadi kalau sepemahaman saya ya, filter out itu berarti proposal asesornya itu otomatis nggak dapat reward dari hasil asesmen yang di filter out. Nah, kemudian di filter out itu nanti nggak bakalan muncul di halaman uh, proposalnya di aplikasi Idea Scale, Catalyst gitu ya. Nanti pas ketika voting. Jadi pas teman-teman voting nanti ketika buka proposal, di bawahnya itu ada asesmen-asesmen dari teman-teman PA yang udah dinilai gitu. Nah, dari situ kalau filter out, asesmennya nggak bakalan muncul di situ, dan penilaiannya nggak bakalan dihitung di situ. Jadi nggak ada. Dan proposal asesor juga nggak bakal dapat reward gitu. Oke, semoga terjawab. Oke, baik, baik. Ini ada banyak komentar, mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang masih belum terjawab, tapi waktu kita sayangnya sudah hampir habis. Ini sekarang 17.58, 2 menit lagi, jadi mungkin kita akan closing dulu ya, Bro Dani, Bro Charbel. Ya, Apakah ada closing statement dulu? oke. Aku dari saya dulu ya. Jadi Silakan. gini, untuk kita sekarang kan berada di Fund 10. Cuman Fund 10 nanti, karena kita kemarin dari Fund 9 ke Fund 10 kita istirahatnya lama. Udah berapa bulan ya, Bro Serba? Mau banget udah dari Oktober kalau nggak salah ya, apa Udah lewat November? Oh satu iya ya. tahun ya, yang jelas ya. Udah tahun baru. Mhm, mhm, betul. Jadi terakhir itu Oktober kah atau November ya, saya lupa. Seharusnya 2 November waktu itu ya, Fund 10 mulai ya. Iya betul. Mhm, Tapi mhm. sampai sekarang kan belum ada pengumuman lagi karena Fund 10 itu. Jadi kita sebenarnya orang-orangnya tuh udah banyak, udah mulai ruwet, udah mulai ruwet eh, tentang apa cara flow, cara menilai dan sebagainya gitu terlalu susah lah. Aplikasinya ada banyak gitu kan, ada VPI tools, ada Idea Scale, ada aplikasi gitu, terpecah-pecah gitu. Jadi mereka kemarin istirahat dulu lama untuk merestruktur ulang Fund 10. Jadi untuk teman-teman nanti di Fund 10 nanti kemungkinan nanti bakalan ada aturan-aturan lain yang berbeda. Terlebih lagi ada di rep juga. Jadi nanti bakalan sangat berbeda dengan Fund 9, tapi intinya sama seperti ini untuk menjadi VPA dan proposal asesor gitu masih sama. Cuma nanti cara daftarnya, cara nulis proposal ya gitu mungkin ada yang beda. Submitnya di mana gitu dan sebagainya. Jadi nanti ditunggu aja informasi dari Fund 10. Nanti kita di grup Telegram pasti bakalan langsung share info pentingnya. Oke, itu dari saya. Untuk Bro Sarpil, Kurang lebih sama seperti Bro Dani. Jadi intinya teman-teman, kalau misalnya tertarik dan masih penasaran bagaimana cara kerjanya, bagaimana
eh, timeline-nya itu nanti bisa join ke, mungkin teman-teman yang sudah ikut di workshop ini tentu sudah join di komunitas Cardano Indonesia. Untuk lebih Project Catalyst nanti akan lebih fokus informasinya disampaikan di Eastern Town Hall gitu. Nanti bisa join, kita bisa nge-share dulu di grup, di linknya ya. Nanti kami akan share gitu. Oke, Oke. terima kasih teman-teman yang Baik, kalau udah begitu, join. terima kasih. Jadi itu ya, masih banyak, waktunya memang sangat sedikit yang terbatas. Kita masih ada satu workshop lagi, itu yang kita Ya. akan adakan setiap 2 minggu sekali. Itu nanti berarti yang berikutnya adalah 2 minggu setelah ini, setiap hari Sabtu, mulai dari jam 4, nanti sampai jam 6. Kalau masih ada yang lain-lain, kalau masih ada pertanyaan, silakan nanti join ke salah satu link media kita, baik di Telegram, baik di Discord, dimanapun itu. Mungkin bisa di-share linknya, Bu Dani, Bro Charbel, link tree-nya. Oke. Nah, itu dia Intinya ya. kalau misalnya masih ada yang mau didiskusikan atau apapun, termasuk kalau bisa dilihat di layar, kalau nanti ada yang mau ngajukan proposal atau mau tanya-tanya tentang PA, bisa kita diskusi di sana ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan dari Eastern Catalyst School bagian Indonesia. Kita mohon pamit, sampai jumpa di next workshop. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke. Oh ya Bro Andi, gimana yang anunya pertanyaannya?